Shalom saudaraku, komunitas pemurid dan tercinta. Kita jumpa lagi untuk belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan, belajar di kaki Yesus bersama-sama. Dan ini adalah pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus. Sebelum kita melanjutkan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami, Guru kami, pemimpin kami, penyelamat kami. Kami mau belajar. Berbicaralah, ajarlah kami. Kami siap mendengarkan pengajaran-Mu dan siap mentaatinya. Dalam nama Yesus. Amin. Jangan lupa ayat hafalan, ya. Jangan lupa saudara harus selalu siap Alkitab, siap juga buku pelajaran sehingga saudara dapat melihat, dan saudara harus sudah membaca atau mengisi titik-titik yang ada di dalamnya. Kebetulan pelajaran kita hari ini dari halaman 77 sampai 78 tidak ada yang saudara isi, tetapi saudara harus menyimak isi pelajaran ini karena sangat penting. Ada begitu banyak ayat yang ditunjukkan yang akan kita baca bersama-sama, dan itu menjadi sebuah rema bagi kita bagaimana kita harus hidup menghadapi peperangan rohani ini. Nah, hafalkan ayatnya, Galatia 2 ayat yang ke-20, namun aku hidup, tapi bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi di dalam daging saat ini adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan, kita lanjutkan pelajaran kita, bagian yang ke-7 sekarang, dari halaman 77 dalam tema bagaimana setan berusaha untuk membinasakan kita. Alkitab akan memberikan penuntunan. Nah, tingkat pengembangan suatu pencobaan. A. Setan memancing atau menarik kita keluar dari tempat yang aman secara pribadi. Ia mengenal diri kita dan tahu betul apa yang sedang memikat perhatian kita. Jadi setan itu dia mengamat-amati kita ini tertariknya di bidang apa. B. Ia menggoda kita dengan berbagai cara agar kita mengambil keputusan berbuat dosa. Ia tidak dapat membuat kita berdosa, bukan berdoa itu, berdosa. Melainkan ia hanya mampu menggoda kita. Kitalah yang mengambil keputusan untuk berbuat dosa atau tidak. C. Apabila kita memilih berbuat dosa, maka setan telah berhasil memisahkan kita dari persekutuan dengan Allah. Hal ini mendatangkan perasaan bersalah dan ketidakbahagiaan di dalam hidup kita. Nah, ini bagannya saudara, seperti pada YouTube yang ke-6, saya sudah jabarkan kepada saudara tentang hidup kita merupakan kesatuan dari roh, jiwa, dan tubuh. Waktu kita percaya kepada Allah, roh kita langsung didiami oleh roh Allah atau Roh Kudus. Ketika kita mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, roh kita langsung, dan ini dibaharui. Nah, kemudian jiwa kita ini dalam masa pembaharuan seiring dengan pertumbuhan iman kita. Lalu kita juga merupakan kesatuan dari tubuh, ini yang bagian luar. Nah, kembali mengacu kepada pelajaran ini, ketika setan menggoda kita, dia tidak bisa masuk ke dalam roh kita yang sudah didiami oleh Roh Kudus, tapi dia masuk dari luar. Dia masuk dari luar. Ini iblis. Saudara lihat bagian kiri di buku saudara, kelihatan itu di halaman 77 bagian bawah. Dia masuk melalui jaringan duniawi, ya, keinginan mata, keinginan daging, itu. Nah, di sini dia masuk melalui keinginan daging. Nah, di dalam daging kita itu ada selera,
ada penglihatan, ada pendengaran, ada penciuman. Kalau ini dapat menarik perhatian kita terhadap godaannya, masuk dia ke dalam pikiran. Pikiran kita diubak-ubak di situ, lalu itu akan mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi kehendak kita, akhirnya kita akan mengambil keputusan, menghasilkan perbuatan dosa. Oke? Berbeda. Kalau Roh Kudus, dia tidak bekerja dari luar, dia dari dalam, langsung di dalam roh kita. Kalau Tuhan langsung bicaranya ke situ. Nah, saudara mau pilih yang mana? Nah, ini dia. Jadi setan yang merupakan sumber segala kejahatan tidak dapat mempengaruhi roh kita yang telah didiami oleh Roh Kudus. Jadi ia bekerja melalui jaringan duniawi, melalui kesombongan, keangkuhan, kekuasaan, hawa nafsu berahi, rasa takut, dan kenikmatan. Ia menggoda kita melalui keinginan-keinginan daging kita agar kita memilih tidak taat kepada Allah. Perasaan kita dapat dirangsang sebab kita memiliki kebiasaan dan pernah memiliki memori tentang kenikmatan-kenikmatan dosa. Pikiran kita yang sedang dalam proses pembaharuan mudah dipengaruhi dan bisa suatu waktu tertentu mempercayai kebohongan setan. Kita diberi kebebasan memilih untuk hidup bagi kenikmatan dan kemuliaan kita. Tapi dengan melakukan kehendak kita, kita berdosa. Dan hal ini mendatangkan kecemaran bagi Allah. Hal ini tentu sangat menggembirakan setan yang adalah musuh Allah. Sebaliknya, menduka citakan hati Allah. Nah, bagaimana caranya kita menang terhadap pencobaan? Pahamilah kuasa saudara. Berada di dalam Kristus memberikan kepada saudara dan saya kuasa yang luar biasa untuk melawan musuh kita ini. Lucifer atau setan telah diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling cantik dan paling berkuasa di antara semua ciptaan. Untuk itu mari kita buka Yehezkiel. Ya, Yehezkiel pasal yang ke-28. Kita akan membuka ayat yang ke-12 sampai yang ke-14. Mari kita lihat Yehezkiel pasal yang ke-28 ayat 12 sampai 14. Saya membaca demikian. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh dengan segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga, di gunung kudus Allah engkau berada, dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Nih saudara, ini gambaran firman Allah tentang kecantikan dan keelokan serta kekuasaan yang dimiliki oleh setan. Nah, ia ditugaskan untuk mengepalai seluruh pasukan malaikat. Lihat ayat yang ke-15. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Ia menjadi angkuh dan memimpin suatu pemberontakan di sorga. Mari kita lihat Yesaya 14. Yesaya 14 ayat yang ke-13 sampai 14. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku
mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini dia. Dia muncul suatu keinginan kecurangan di dalam dirinya untuk mengadakan suatu pemberontakan. Nah, banyak dari antara bala tentara malaikat bergabung dengan setan dalam usahanya menggulingkan kekuasaan Allah. Lihat kitab Yudas ayat yang ke-6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Jadi ada sejumlah malaikat, kitab Wahyu mengatakan sepertiga kira-kira bala tentara malaikat yang mengikuti dia. Nah, tentu saja setan dikalahkan dan dicampakkan keluar dari sorga. Kita kembali ke Yehezkiel 28. Yehezkiel 28 ayat yang ke-16 dan sampai 18 sekarang. Dengan dagangmu yang besar, engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar. Kepada raja-raja engkau kuserahkan, menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau, dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Saudara, ini penting sekali, ini asal usul dari setan yang menjadi musuh kita. Dia adalah malaikat yang paling cantik pada mulanya, yang diberi kekuasaan sangat tinggi oleh Allah. Nah, lanjut saudara, para malaikat yang mengalami kekalahan atau malaikat-malaikat yang telah jatuh dalam dosa atau roh-roh jahat telah dicampakkan keluar dari sorga bersama-sama dengan setan dan sedang menunggu hari penghakiman terakhir bagi mereka. Lihat Matius 25 ayat 41. Matius 25 ayat 41, demikian firman Tuhan. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi awal mulanya neraka itu disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tapi karena iblis ini kemudian menggoda manusia dan manusia kalah, nah manusia sekarang punya pilihan. Mau taat kepada iblis atau mau taat kepada Allah. Yang tidak taat kepada Allah sama-sama akan dibuang ke neraka bersama dengan iblis yang tidak taat, atau malaikat setan yang tidak taat itu. Nah, kebinasaan mereka sudah pasti. Pada masa sekarang ini mereka terbatas di dalam dunia ini saja pada masa ini. Lihat Yehezkiel pasal 28 ayat yang ke-16. Yehezkiel 28 ayat yang ke-16. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah-tengah batu-batu yang bercahaya. Kemudian kita melihat di sini Efesus 2 ayat yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa-penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ini, dia terus berusaha untuk menyesatkan manusia selama dia ada di bumi ini. Nah, jika setan dapat membingungkan saudara yang seorang Kristen, saudara yang mengatakan diri pengikut Kristus,
dia dapat membingungkan saudara tentang kekuasaan atau hak-hak yang saudara miliki di dalam Kristus, maka saudara tidak dapat mengambil posisi yang tepat melawan setan karena saudara dalam kebingungan. Saudara tidak dapat mengambil posisi yang tepat karena saudara tidak mengerti hak-hak saudara. Ya, saudara tidak bisa melawan setan dan segala kekuatannya yang jahat itu. Itu sebabnya kita perlu belajar. Kita perlu tahu hak-hak kita dan bagaimana posisi kita yang sesungguhnya sekarang di dalam Kristus. Oke? Jadi inilah tujuan pentingnya kita belajar. Dan saya merasa sebagai pelayan Tuhan yang sudah 32 tahun melayani, di bagian inilah sebenarnya anak-anak Tuhan banyak sekali tertipu, yaitu mereka malas belajar Alkitab. Mereka malas untuk dimuridkan. Mereka malas untuk mengerti. Sehingga setan dapat mengambil pijakan untuk melemahkan mereka. Sehingga mereka menjadi orang Kristen yang kalah dan kalah dan kalah. Akhirnya bosan. Tidak ada kemenangan. Tidak ada pengalaman hidup bersama dengan Allah. Nah, saudara merenung pelajaran ini, mari saudara perhatikan. Dengar lagi YouTube ini berulang-ulang. Sekali lagi saya ulangi pernyataan terakhir ini. Jika setan dapat membingungkan saudara yang adalah seorang Kristen tentang hak dan kekuasaan yang saudara miliki di dalam Kristus, maka saudara tidak dapat mengambil posisi yang tepat melawan setan dan segala kekuatannya yang jahat. Saudara pelajari lagi buku saudara. Ada banyak hak-hak saudara. Di dalam Kristus saya adalah, itu hak saudara. Sebagai seorang yang sudah mengenal Kristus, lihat halaman 66 di buku saudara. Di dalam Kristus saya adalah pemenang. Di dalam Kristus saya kuat di dalam Tuhan. Ini patut jiwa saudara, roh saudara tahu. Ya. Ingat, jiwa saudara sedang dalam proses pembaruan. Dia perlu banyak tahu kebenaran sehingga dia kuat. Dan kita merupakan kesatuan dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Dan setan bekerja melalui tubuh masuk ke dalam jiwa. Sampai di jiwa dia ubek-ubek. Dan kalau jiwa saudara bingung, tidak tahu hak-haknya, pasti dia akan tunduk kepada setan. Ada lagi hak-hak kita. Di dalam Kristus saya adalah. Itu ada di pelajaran 1 halaman 16. Saudara lihat itu. Di dalam Kristus saya adalah anak-anak Allah. Di dalam Kristus saya mendapat pengampunan dosa. Ini penting. Ada di YouTube di buku di dalam rekaman. Saudara bisa lihat di YouTube saya kembali. Nah, ini penting saudara. Kiranya Tuhan menolong sehingga kita sungguh mau belajar serius melengkapi diri kita sehingga jiwa kita tidak mengalami kebingungan. Ingat, roh kita tidak bisa disentuhnya, tapi dia masuk lewat daging kita dan masuk sampai ke dalam jiwa. Di dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak di situ. Kalau itu sudah dipengaruhi, diubek-ubek, kita akan mengambil keputusan yang salah. Seperti gambar ini. Gambar yang ada di gambar di buku saudara, bagian halaman yang paling bawah, di 77 itu. Ini dia gambarnya. Jadi perhatikan, dia masuk dari jaringan luar, keinginan daging, jaringan dunia masuk di dalam tubuh kita. Penglihatan, pendengaran, selera, penciuman, tak masuk mempengaruhi pikiran. Dari pikiran, perasaan kita terganggu. Kalau ini dua sudah mondar-mandir, kehendak akan ambil keputusan. Dan biasanya salah. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, pelajaran ini bagus sekali. Roh Kudus meteraikan di hati kami. Kami mau Tuhan menang. Dan kami mau menjadi saksi. Berkati setiap mereka yang mendengar. Ya Tuhan, penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Buka mata rohani mereka mengerti pelajaran ini. Dan menjadi orang Kristen yang menang. Dalam nama Yesus. Amin.